Dua penumpang bus tewas setelah bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di ruas tol Cipali kilometer 100,900 dari arah Jakarta menuju Palimanan. Kecelakaan terjadi saat bus yang melaju dari arah barat terperosok ke pembatas jalan hingga terguling. Selain dua penumpang, belasan penumpang lainnya terluka. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Abdul Razak untuk mendapatkan perawatan medis. Kejadiannya kayaknya mobilnya mau nyalip. Jadi posisi mobil mungkin yang di depan juga nanggung apa gimana, nyalip mungkin di depan ada mobil lagi, jadi ngerem langsung dibanting. Jadi dari mana mau kemana? Dari kerja, habis kerja. Kerjanya gimana? Karir. Dua korban tewas merupakan warga Kuningan dan Subang, Jawa Barat. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh Satlantas Polres Subang, Jawa Barat. Dari Purwakarta, Irwan, iNews melaporkan. Mobil pickup pengangkut kayu jatuh ke jurang sedalam 10 meter di Gianyar, Bali. Akibat kecelakaan ini, 2 orang terjepit di dalam mobil. Diduga sopir kaget saat di turunan tikungan. Tiba-tiba penumpang ikut membantu banting setir untuk menghindari kecelakaan hingga mobil pun terperosok ke dasar sungai. Kondisi mobil ringsek berada di dalam jurang, sedangkan satu penumpang diduga mengalami patah tulang. Itu masih cukup membawa mobil pickupnya itu kira-kira baru sekitar 1 tahun dan baru bisa setelah punya mobil dia baru bisa, dan seperti ini bebannya juga bawa beban berat, bawa kayu, mungkin ada sesuatu di kendaraannya makanya mungkin panik. Sementara kendaraan baru bisa dilakukan evakuasi dari dasar jurang setelah unit derek bekerja hampir 1 jam. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Rumah dinas Wali Kota Blitar Santosa dirampok. Wali Kota bersama istrinya disekap di dalam kamar. Upaya pembongkaran gagal para murid SDN Pondok Cina 1 Depok tetap sekolah hari ini. Putri Chandrawati akan menjadi saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf hari ini. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Davi Pratama. Dan saya Arlis tadi kembali hadir memperbaharui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Dan selain 3 informasi tadi, pemirsa redaksi kami sudah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Ya pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Blitar, Jawa Timur, di mana Wali Kota Blitar disekap oleh kawanan perampok. Selain melakukan penyekapan, perampok juga mengambil sejumlah uang tunai dari dalam rumah dinas. Rumah dinas Wali Kota Blitar disatroni komplotan perampok. Selain membawa kabur uang tunai, para pelaku juga menyekap Wali Kota Blitar Santoso bersama istri di dalam kamar. Perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar terjadi di Jalan Suprija pada Senin pagi. Diduga para pelaku memasuki rumah dinas Wali Kota Blitar melalui pintu samping rumah. Dalam aksinya pelaku menyekap Wali Kota Blitar Santoso bersama sang istri di dalam kamar. Tidak hanya itu, para pelaku juga menyekap 3 orang Satpol PP yang berjaga di rumah dinas. Satreskrim Polres Blitar Kota tengah melakukan olah TKP. Wali Kota Blitar yang sebelumnya disekap, kini juga telah diselamatkan dan tengah dimintai keterangan oleh polisi. Itu terjadi informasi peristiwa pencurian dengan kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota Blitar. Kemudian kami juga sampaikan bahwa yang bersangkutan Pak Wali dan Ibu dalam kondisi baik-baik saja. Saat ini tim dari Polres Blitar Kota dan nantinya juga akan di-backup dari jajaran Ditkrimum dari Polda Jatim sedang melakukan olah TKP dan rekonstruksi. Kami mohon doanya mudah-mudahan dapat kami cepat ungkap sehingga para pelaku segera dapat kita amankan. Mungkin sementara saya sampaikan seperti itu. Hasil barang yang bilang benar ada aksi penyekapan kan? Ya. Benar ada aksi penyekapan? Iya, pada saat itu para pelaku memang menyekap para penjaga dengan
beliaunya. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar, kami sudah terhubung dengan Robi Ridwan. Selamat siang Robi, bagaimana situasi di sana? Apakah olah TKP masih berjalan? Ya, dapat saya informasikan bahwa sampai saat ini pihak kepolisian masih melihat olah tempat kejadian perkara di rumah dinas Wali Kota Blitar yang ada di dalam Kota Blitar. Dan di depan saya ini sejumlah petugas baik dari pihak kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan juga satpol pp tengah melakukan penjagaan. Dan di dalam sana, di dalam rumah dinas ini, pihak Satreskrim Polres Blitar telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Baik, Robi, apakah betul ada penyekapan dalam perampokan tersebut dan siapa saja yang disekap, Robi? Ya, berdasarkan informasi dari Kapolres Blitar Kota, Akbp Argo Wiono menyebutkan bahwa Wali Kota Blitar Dr. Andes Haji Santoso beserta istri dan juga 3 penjaga dari Satpol PP telah disekap dalam kejadian perampokan ini. Namun ketiganya selamat dan saat ini untuk pihak penjaga, ketiga penjaga ini sedang diminta keterangan di Mapolres Blitar Kota. Sementara untuk wali kota dan juga sang istri ini juga diminta keterangan di rumah dinas ini oleh pihak Satreskrim Polres Blitar Kota. Robi, selain penyekapan, apakah dari para pelaku ini ada yang melakukan tindakan kekerasan terhadap para tawanan? Ya, berdasarkan informasi yang dapat saya himpun tadi dari sejumlah warga yang dan juga penjaga yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa pelaku ini membawa senjata api. Ada 2 senjata api yang digunakan, namun belum dapat dikonfirmasi secara pasti apakah para pelaku ini sempat melukai 5 korban yang ada di rumah dinas dan kota ini. Dari informasi sementara ada berapa orang yang melakukan perampokan ini, Robi? Berdasarkan informasi untuk sementara ini diduga ada sekitar 4 sampai 5 orang yang masih melalui pintu gerbang di depan saya ini. Namun untuk mengetahui secara pasti baik plat nomor maupun kendaraan yang digunakan masih menunggu informasi lebih lanjut karena berdasarkan informasi CCTV yang ada di dalam ruangan rumah dinas ini telah dirusak. Untuk CCTV masih ditelaah dari polisi, namun untuk dari warga sekitar apakah ada yang melihat gerak-gerik yang mencurigakan? Kejadian ini pukul 3 pagi dini hari tadi, sehingga tidak banyak warga yang beraktivitas di sekitaran rumah dinas ini. Apalagi rumah dinas ini juga jalur cepat ya, ini jalur provinsi sehingga tidak banyak warga yang mengetahui kejadian ini. Oke, kejadian terjadi pada saat dini hari tadi. Kalau dari informasi sementara, barang apa saja yang hilang dan yang diambil oleh perampok? Belum diketahui secara pasti jumlah nominal uang yang dibawa, namun ditaksir untuk nominal uang yang dibawa ini sekitar 400-an juta dan juga ada sejumlah perhiasan yang dibawa oleh para kawanan perampok ini. Kalau misalkan dari keterangan polisi sementara, Robi, apakah dari para pelaku ini menggunakan kendaraan motor atau kendaraan mobil pada saat beraksi? Kawanan perampok ini menggunakan mobil dan masih belum dapat dipastikan kendaraan yang digunakan, namun berdasarkan informasinya ini menggunakan plat merah. Baik. Jadi menggunakan mobil namun belum diketahui secara pasti. Ini plat nomor ini asli ataupun palsu, namun masih simpang siur untuk kepastian plat nomor yang digunakan ini. Robi, kita ketahui rumah wali kota ini kan merupakan rumah dinas. Kemudian tidak hanya wali kota dan keluarganya yang tinggal di sana, ada juga penjaga yang ada di sana. Pada saat kejadian, bagaimana pengamanan di rumah dinas ini? Apakah ada penjaganya? Kemudian berapa orang yang tinggal di rumah dinas ini?
berdasarkan informasi ini ada 3 penjaga yang ada di rumah dinas ini. Yakni ini adalah penjagaan di luar pintu gerbang yang saat ini ada kamera ini. Nah, sementara di depan ini ada pos penjagaan penjaga yang semalam ini berjaga di rumah dinas. Jadi di depan ini memang ada pos yang biasanya para penjaga ini kalau misalkan ada tamu, mereka akan maju ke sini, maju ke depan untuk membukakan pintu. Dan kita lihat bahwa ini adalah ada tembok juga, sehingga kita lihat kalau misalkan malam hari ini sebenarnya juga ditembok, dikunci seperti itu. Robi, berdasarkan informasi sementara, ini para pelaku diduga menggunakan pintu samping. Jika pintu depan ini memang dijaga ketat, lantas untuk pintu samping dari rumah dinas ini, apakah ada penjagaan, Robi? Untuk pintu samping ini tidak ada penjagaan karena penjagaan ini ada di pintu depan. Kalau misalkan pada malam hari tidak ada kegiatan dinas, ini pintu samping ini dikunci atau ditutup secara rapat dan semua akses tamu ini dari depan ini, dari pintu depan ini. Dan sampai sejauh ini kita masih untuk mendapatkan rekaman CCTV kendaraan yang masuk di rumah dinas ini, karena ini di depan ini dari Dinas Kominfo sendiri sebenarnya sudah memiliki CCTV, namun kita masih berupaya untuk memiliki CCTV rekaman itu. Baik, terima kasih Robi Ridwan atas laporan Anda langsung dari rumah dinas Wali Kota Blitar, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa, diduga saling ejek sekelompok pemuda bentrok di jalur Pantura, Situbondo, Jawa Timur. Video tawuran pun viral di media sosial. Inilah rekaman video amatir dari warga saat sekelompok pemuda bentrok di jalur Pantura, Situbondo, Jawa Timur. Puluhan pemuda saling serang di depan SPBU Panji. Video ini pun viral di media sosial. Diduga tawuran antar remaja ini karena saling ejek negara di pertandingan Piala Dunia. Meski begitu, polisi masih terus mencari motif sebenarnya. Polisi kesulitan mencari saksi ataupun pelaku dan korban tawuran. Hingga kini belum ada laporan resmi kepada pihak berwajib. Permasalahannya sampai saat ini belum diketahui apa. Yang jelas mereka kurang lebih ada sekitar 5-6 anak. Kemudian di depan SPBU ini sudah dilerai oleh petugas SPBU dan beberapa orang di sini. Dan keterangan juga beberapa orang di sini. Tidak ada korban yang melapor, juga tidak ada korban yang mengalami luka. Mengantisipasi adanya tawuran susulan, polisi langsung melakukan penjagaan di lokasi kejadian. Tak hanya itu, polisi juga akan berpatroli ke tempat rawan lokasi tawuran. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad Ainis melaporkan. Komplotan geng motor menyerang sekelompok pemuda dengan menggunakan busur panah dan parang di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku ditangkap lantaran aksinya viral di media sosial. Sementara itu, sekelompok geng motor dengan membawa senjata tajam yang meresahkan warga di Asahan, Medan, Sumatera Utara dibubarkan oleh polisi. Komplotan geng motor dengan menggunakan busur dan senjata tajam menyerang warga yang sedang nongkrong di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi para pelaku viral di media sosial. Berdasarkan video viral tersebut, petugas menangkap 15 pemuda yang diduga kuat merupakan para pelaku penyerangan. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah anak panah, busur, dan ketapelnya. Para pelaku diamankan ke Mapolrestabes Kota Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, sekelompok geng motor membuat onar dengan berkeliling mencari sasaran di jalan sepi di kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Aksi ini membuat warga takut dan resah. Polisi yang mendapatkan informasi langsung membubarkan aksi geng motor ini. Sebanyak 20 orang yang diamankan polisi dan dibawa ke Mapolres Asahan guna didata dan dimintai keterangan. Pemirsa, nekat melamar istri orang, seorang pemuda di Bantul, Yogyakarta dianiaya suami sahnya. Korban tidak mengetahui jika wanita yang didekatinya telah memiliki suami.
Seorang pemuda berusia 18 tahun, RAS, warga Kulon Progo, Yogyakarta, menjadi korban penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam di salah satu rumah warga di Ngesiharjo, Kasihan, Bantul. Korban dianiaya oleh seorang pria, BP, yang emosi dan sakit hati dikarenakan korban datang hendak melamar istri sahnya, hingga korban terluka di bagian tangan dan kepala. Kasus penganiayaan ini bermula saat RAS berkenalan dengan wanita bernama WS yang mengaku masih lajang di media sosial. Bahkan keduanya kerap bertemu dan jalan bersama, sehingga korban memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan tanpa mengetahui jika wanita tersebut telah memiliki keluarga dengan 2 orang anak. 2 kali lah. Jadi mungkin emosional sesaat, dia langsung masuk tanpa diskusi lagi, langsung masuk ke dalam. Mungkin ambil apa yang ada, mungkin dapat yang ini. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan meringkus BN serta barang bukti senjata tajam. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, perkelahian berujung maut 2 pria di Tanjung Balai dilakukan mantan suami. Usai sepekan peristiwa terjadi, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Duel antara 2 pria di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Penganiayaan dilakukan di hadapan istri korban. Pelaku yang menggunakan obeng beberapa kali melukai tubuh korban hingga korban meregang nyawa saat dibawa ke rumah sakit. Sepekan kabur dari kejaran polisi, pelaku akhirnya menyerahkan diri didampingi keluarga. Perkelahian antara pelaku dan korban dilakukan oleh mantan suami dari istri korban. Motif penganiayaan dilakukan pelaku karena sakit hati dihina suami mantan istrinya. Ketika sepeda motornya rusak, disebut oleh korban bahwasannya dia seorang pengemis dan dirinya merasa terhina karena ucapan itu. Makanya terjadi keributan dan akhirnya di tempat kejadian perkara kemarin antara korban dan pelaku terjadi perkelahian. Hingga kini polisi masih mendalami keterangan pelaku. Kini pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Cemburu lantaran istri sirinya dekat dengan pekerja konveksi, seorang suami nekat membakar sepeda motor pemilik konveksi. Api nyaris membakar seluruh bangunan dan aksi pelaku terekam CCTV milik warga. Dari rekaman CCTV, nampak pelaku yang masuk ke dalam rumah konveksi langsung menyiramkan cairan yang diduga bahan bakar minyak ke sepeda motor korban dan menyulutnya dengan korek api hingga api membesar. Selain membakar 1 unit motor yang merupakan inventaris konveksi, api juga membakar sejumlah tumpukan kain bahan untuk pembuatan baju. Pemilik konveksi yang menjadi korban mengatakan pelaku pembakaran diduga nekat melakukan aksinya karena cemburu buta istri sirinya menjalin hubungan asmara dengan pekerja konveksi. Cemburunya dalam artian? Dia cemburu masalah cewek. Jadi bukan saya langsung. Pemiliknya ya. Berarti yang jadi karyawan bapak. Karyawan bapak itu ceweknya apa cowoknya? Cowok. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun akibat insiden tersebut, korban mengalami kerugian mencapai 50 juta rupiah. Kini kasus ini ditangani oleh Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Penggusuran dan pengosongan SDN Pondok Cina Depok ditunda karena berjalan kisruh pada Minggu kemarin. iNews yang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.